Mao Zedong merupakan seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia. Ia merupakan bapak pendiri rakyat Cina yang mampu mempersatukan Cina setelah mengalami kekacauan sejak berakhirnya sistem kekaisaran di Cina pada tahun 1911. Sampai saat ini ia dikenal sebagai figur pahlawan besar bagi rakyat Cina. Namun jika ditelusuri dari sejarah masa lalunya, ia merupakan sosok yang sangat kejam dan berdarah dingin. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat ia menjabat sebagai ketua Partai Komunis, terdapat banyak insiden kematian dalam sejarah manusia, mulai dari kerja paksa hingga eksekusi yang direncanakan. Jadi bisa dibilang, kediktatoran Stalin dan Hitler masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Mao Zedong. Berikut, dunia historiografi akan merangkum kisah hidup sosok yang dikenal sebagai pahlawan sekaligus sebagai penjahat berdarah dingin ini. Anak yang malang. Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1893 di sebuah kota bernama Shaoxan di Provinsi Hunan, Cina. Ia terlahir di keluarga miskin sehingga sejak masa kecil Mao harus bekerja keras dan hidup prihatin. Namun di kemudian hari, keadaan ekonomi keluarganya meningkat sehingga ia dapat hidup lebih baik. Ayahnya Mao Yichang merupakan seorang petani yang memiliki watak sangat keras dan disiplin, dan ibunya Wen Qimei merupakan seorang penganut agama Buddha. Dan pada masa kanak-kanak, Mao menganut agama Buddha, namun pada pertengahan masa remajanya, ia meninggalkan ajaran Buddha. Mao kemudian dikirim untuk mulai bersekolah di Sekolah Dasar Shaoxan tahun 1901 dan ia disuruh mempelajari pelajaran-pelajaran kuno walaupun ia kurang menyukainya. Ketika Mao berusia 13 tahun, ayahnya Mao Yichang menyuruhnya untuk berhenti bersekolah agar bekerja di ladang. Bahkan ia dipaksa menikah dengan gadis berumur 17 tahun bernama Liu Yixu. Dengan terpaksa ia menuruti perintah ayahnya, walaupun ia menolak mengakuinya sebagai istri. Sangat malang dan keras kehidupannya, tetapi kehidupan keras itulah membuat ia kelak menjadi sosok yang memiliki jiwa pemimpin dan mandiri. Tahun 1912, Mao akhirnya masuk sekolah menengah pertama ketika berumur 16 tahun. Di sekolah tersebut, Mao sering merasa pesimis dan selalu mendapat penghinaan karena ia berasal dari keluarga miskin. Ya, karena Mao satu sekolah dengan anak-anak tuan tanah. Akhirnya ketika ia berumur 17 tahun, ia memilih pindah dan melanjutkan sekolah di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan tahun 1913. Menuju pemimpin dan menyingkirkan partai nasionalis. Cina merupakan negara komunis terbesar saat ini, dan eksisnya komunis di Cina bermula dari Mao Zedong, dan ia adalah sosok penting dalam sejarah Cina modern. Pada tahun 1911, Mao awalnya ikut serta terlibat dan menjadi tentara dalam revolusi Xinhua, yaitu revolusi melawan dinasti Qing yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Tiongkok yang sudah berkuasa lebih dari 2000 tahun. Setelah runtuhnya kekaisaran Tiongkok, maka pada tahun 1912, Sun Yat-sen membentuk Republik Tiongkok. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa Sun Yat-sen ini? Ia adalah tokoh nasionalisme yang memimpin revolusioner Tiongkok untuk menjatuhkan dinasti Qing. Singkat cerita, setelah membentuk Republik Tiongkok, Mao Zedong memilih untuk keluar dan melanjutkan studinya. Nah, di masa inilah ia kemudian mulai mempelajari budaya barat termasuk komunisme. Setelah Mao berhasil lulus pada sekolah menengah atas tahun 1918, ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Beijing. Di sanalah ia berjumpa dengan para pengagum Marxisme dan Leninisme, yaitu Li Dazhao dan Chen Duxiu. Ia belajar banyak dari kedua tokoh ini. Semakin hari Mao semakin terobsesi dengan paham komunisme. Bahkan ia mendirikan cabang Partai Komunis Cina atau PKC di tempat kelahirannya. Karirnya di komunis mulai menanjak, dimulai dari menjabat sebagai delegasi hingga dewan eksekutif Partai Cabang Shanghai. Mao akhirnya memiliki pengaruh dan mempunyai peranan besar dalam PKC, dan ia selalu menentang pemerintah yang berpaham nasionalisme.
Oke, jadi PKC itu Partai Komunis Cina yang saat itu dikendalikan oleh Mao Zedong. Sedangkan Kuomintang itu dari kubu pemerintah atau Partai Nasionalis yang dikendalikan oleh Dr. Sun Yat-sen. Tapi Sun Yat-sen ini meninggal tahun 1925, kemudian digantikan oleh Chiang Kai-shek yang merupakan seorang pemimpin politik militer. Kemudian, Chiang Kai-shek sama Mao Zedong ini tidak mampu menjaga hubungan baik, maka perpecahan besar antara kelompok nasionalis dengan komunis pun terjadi pada tahun 1927. Mao membentuk pengawal merah atau tentara yang kebanyakan dari mahasiswa yang pro pada pemikiran komunisme untuk melawan kubu nasionalis. Pertempuran besar pun tidak terhindarkan. Nah, menyadari kalau partai komunis kalah jumlah, maka PKC memakai strategi passive defense, yang dimana ia menyadari bahwa mayoritas penduduk Cina adalah petani, maka komunis mulai menyusup dan mendoktrin para petani di daerah pedesaan supaya bergabung dengan PKC, dan usahanya berjalan mulus. Pada akhirnya bulan Januari tahun 1949, kelompok komunis berhasil mengalahkan dan memukul mundur kelompok nasionalis. Maka kelompok nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan. Setelah melewati perang saudara antara komunis dan nasionalis, tepat pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan berdirinya RRC dan sekaligus Mao Zedong sebagai presidennya. Setelah Mao Zedong mengendalikan Cina, kediktatorannya mulai muncul. Ia mulai memegang negara besar itu dalam cengkraman besi selama beberapa dekade, dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kematian massal, eksekusi brutal yang sudah direncanakan. Hal itu dimulai dari menghancurkan tempat-tempat ibadah, bahkan juga membunuh pemilik tanah yang menentang resimnya, dan ia juga menumpaskan setiap organisasi-organisasi kriminal di Cina. Pada tahun 1957, Mao Zedong melakukan suatu jebakan yang dikenal dengan nama kampanye 100 bunga. Kurang lebih 2 bulan warganya diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan kritikan secara terbuka. Para intelektual dan lawan politik serta para pelajar secara berbondong-bondong mengkritik dan menentang. Pada akhirnya, mereka yang menentang rezim Mao ditangkap, disiksa dan dibunuh secara sadis. Mao juga menerapkan suatu program yang akhirnya membunuh rakyatnya secara massal. Program kebijakan tersebut dikenal dengan nama lompatan jauh ke depan atau Great Leaps Forward. Tujuan kebijakan itu adalah ingin membangkitkan ekonomi Tiongkok melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah. Sayangnya, ia berpikir bahwa perubahan besar itu dicapai hanya dalam beberapa tahun tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan rakyatnya. Alhasil program tersebut gagal total dan menjadi malapetaka besar bagi Cina sehingga menyebabkan krisis ekonomi secara besar-besaran. Akibatnya kurang lebih 30 juta orang yang mati akibat kelaparan, dan kelaparan tersebut merupakan kelaparan terbesar dalam sejarah manusia. Mengekspor wanita Cina ke Amerika. Selama kepemimpinannya, Mao sering mengekspor wanita Cina ke Amerika, dan hal tersebut terjadi tahun 1973. Saat itu Mao mengajukan tawaran kepada Henry Kissinger yang saat itu menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Amerika Serikat. Tetapi penawaran tersebut ditertawakan oleh para pejabat. Awalnya Mao hanya menawarkan ribuan wanita Cina yang akan dikirim, tetapi Mao kemudian menaikkannya menjadi 10 juta. Mao Zedong meyakini pengiriman para wanita itu akan mengarah pada perdagangan bilateral antara Amerika dan Cina dan meringankan masalah kelebihan populasi di negara Cina. Kematian. Tetapi menariknya, di balik sisi gelapnya Mao Zedong, ia mampu membawa Cina menjadi negara besar yang paling berpengaruh di masanya, serta mampu merealisasikan berbagai program guna mensejahterakan rakyatnya, baik dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan maupun politik. Bahkan berkat Mao, banyak masyarakat Cina terlepas dari buta huruf. Ia menjadi figur serta menjadi inspirasi bagi banyak orang berkat pemikirannya. Mao kemudian meninggal pada usia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 9 September tahun 1976 pada pukul 12:10. Upacara penghormatan kepada Mao diadakan di lapangan Tiananmen pada tanggal 18 September tahun 1976.